Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله على النبي رحمة شافع الأمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kepada Bapak Dukuh, Bapak sekaligus Ustaz Muhammad Zulhan, kepada keluarga besar Bapak Warsito selaku tuan rumah dan keluarga besarnya Mas Didi selaku tamu, rahmatullah, lebih khusus kepada Mas Didi yang mencintai Mbak Yasi dan Mbak Yasi yang mencintai Mas Didi. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu untuk mengadakan pengajian sekilas tentang rumah tangga. Jadi pengantin itu senang, tapi jangan senang jadi pengantin. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan dari jenis kalian azwaja, pasangan. Kata khalaqa itu min adam. Allah kata khalaqa itu Allah menciptakan tanpa ada upaya dari kita. Allah ciptakan Mbak Yesi tanpa campur tangan Mas kita. Merintis jadi kenal sama gedenya. Ketemu mungkin cukup 1 menit untuk mengenal, 1 jam untuk akrab, 1 hari untuk mencintai. Namun hari-hari berlalu, Mas Dita tidak bisa melupakan Mbak Yesi. Akhirnya datanglah keluarga untuk meminang, dan keluarga Bapak Warsito menerima dengan rasa senang. Alhamdulillah. Laki-laki lebih mengendalikan akal pikiran, wanita lebih mengendalikan perasaan. Maka kalau seorang bapak melihat anaknya jatuh berdarah, pertama kali yang dia lakukan adalah berpikir, ayo bawa ke rumah sakit. Beda dengan wanita. Ibunya yang lihat pertama lihat nangis. Walhalela kok pengen mati ikut mau piye, tanya cerita. Sejelas belum pernah piye kok ikut ibu ya lah. Capek nangisnya baru mikir, ayo udah sekarang bawa ke JIH. Beda laki-laki, mikir dulu, JIH. Sarjito atau rumah sakit yang lain, setelah kajiannya besar baru nangisnya belakangan. Itu dah. 2, bedanya laki-laki itu biasanya apa adanya. Kalau seneng ngomong seneng, kalau tidak ngomong tidak. Beda dengan wanita, Mas Dita. Yang namanya wanita itu kadang ngomong begini tapi maksudnya begitu. Misalnya seorang istri gemuk, tanya sama suaminya setelah 3-4 bulan menikah kok agak gemuk dikit, Mas saya sekarang gemuk ya. Baru merasa apa? Udah lembur gitu. Mesti tersinggung dia, mestinya apa? Enggak, kamu tetap ramping gitu. Ya kan? Mas saya sekarang udah tua jelek ya. Baru tahu ya, baru sadar ya. Memang gitu. Sakit hati nanti. Kan semestinya suami tidak berkata begitu. Mas pulang nanti saat ke rumah orang tua aku, ayo aku antar dulu.
Padahal maksudnya bukan seperti itu. Nah ini yang suami harus memahami perasaan. Bahasa seorang istri itu bahasa perasaan. Saya harus bisa memahami arti kedip istri saya. Yang kedip mata kiri atau mata kanan atau dua-duanya harus bisa dipahami. Jadi ya, kita harus paham. Kenal itu bukan kenal hanya namamu siapa, namaku siapa. Apa kepribadiannya harus tahu. Seorang suami nggak tahu istrinya, nggak kenal istrinya. Istrinya itu cemburuan dan punya penyakit jantung. Malam pertama tadi akad nikah ditanya sama istri, Mas tadi kok mengucapkan akad nikahnya kok aku terus enggak kenapa Mas? Ya gimana baru pertama kali kok, insya Allah besok yang ketiga keempat kali enggak lagi deh. Repot. Kenapa? Enggak ngerti psikologi seorang wanita. Yang wanita juga harus bisa mengerti laki-laki. Seorang suami itu bagaimana? Karena dia gitu loh. Iya kan? Kadang-kadang enggak tahu maknanya. Suaminya gitu. Pada masa dia kan gitu, ya Allah kacau gitu. Apa maksudnya? Nanti perlu kita ikut konfirmasi. Gimana kamu, gimana aku? Nah, manusia. Mas kita, ketahuilah yang namanya Yesi Swastika Gusti Nawati adalah manusia, bukan bidadari. Yang namanya manusia itu semakin lama semakin tua. Tapi jangan dikatakan loh ini besok ya. Cukup saya yang mengatakan. Maka saya katakan sama istri saya ada di sini. Semua wanita itu semakin lama semakin tua, kecuali kamu yang dari dulu sampai sekarang masih tua muda saja. Nah, jangan ngomong kok besok itu atau dulu gitu, jangan. Saya baca dalam sebuah internet bahwa panggilan yang paling mesra itu adalah dik. Ketika seorang suami berusia 95 tahun, istrinya 92 tahun, masih dek gitu, mesra sekali. Karena biasanya apa? Yang kan? Ya ini pengantin baru yang Mas Dita manggil yang Yesi, yang Dita gitu. Pengantin baru. Besok insya Allah 50 tahun lagi yang juga yang Dita, iya gitu. Sama yangnya, tapi beda maknanya. Nah, iya kan? Seorang istri kadang-kala melupakan kebaikan suaminya. Baru beli kerupuk jual 2.000 ataupun kurang 2.000 dimaafkan, ternyata bakal kerupuknya apik banget. Dia lupakan suaminya yang tiap hari memberi nafkah. Biasa kadang-kala seperti itu. Pernah ada seorang anak, dia tengkar dengan ibunya. Ibunya marah, anak juga marah. Orang Jawa bilang, wis lunga kono dadi godhong ora bakal nyuwek, dadi banyu ora bakal nyauk, dadi duit tak cukup mujajan. Pergi sana, jangan kembali lagi. Si anak pun kembali, baik bu, kalau memang aku sudah kau tolak, aku pun pergi tak akan kembali. Sampai dia habis uang, lapar perut. Dia lihat orang jual bubur. Dia lihat orang jual bubur, pengen beli, tidak punya uang. Pengen minta, dia bilang kemis. Tapi penjual bubur tadi orang yang tahu. Nah, kamu ingin bubur ya, saya buatkan. Jangan bu, kenapa? Saya tidak punya uang. Tidak apa-apa, ini gratis. Akhirnya dia pun dibuatkan bubur. Kemudian dia berkata, Bu, ibu jauh lebih baik daripada ibu saya. Kenapa? Ibu kandung saya telah mengusir saya, sedangkan ibu memberi saya makan bubur. Kata ibu tadi, nak aku tidak lebih baik daripada ibumu. Ibumu selama bertahun-tahun memberi bubur kamu, Promina, Sun, Nestle, dan lain-lain. Dan aku baru memberi bubur kamu satu kali. Tapi ibu saya mengusir saya. Kembalilah pada ibumu, niscaya dia akan menerimamu dengan senang hati. Demikian dalam hidup berkeluarga juga demikian. Kadang-kadang ketika seorang istri melupakan semua kebaikan suaminya, yang diingat kejelekannya,
Dan sebaliknya seorang suami melupakan semua kebaikan istrinya yang diingat kejelekannya, maka yang terjadi adalah dendam, kebencian yang nanti bisa membuahkan permusuhan. Maka harus ada saling memaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pepatah mengatakan, kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, besok boleh diundang lagi. Tapi tentu acaranya bukan pernikahannya Mbak Yesi atau Mas Cita lagi. Ini pernikahannya cukup sekali aja ya. Nah, mungkin pernikahan yang lain. Baiklah, kita berdoa bersama-sama mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua mempelai disatukan dalam bingkai mawaddah warahmah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati sayyidina rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina fiti nukuh wa yasi sofika kusniati. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali karamah wajhah wa Fatimah radhiyallahu anha. Allahumma tawwil umrahuma. Allahumma barik umrahuma. Allahumma barik fi rizqihima. Allahumma barik fi auladihima. Allahumma arzuqhuma auladan shalihin muttaqin min ahli tuqa. Wa Allahumma ij'alhuma imam muqim shalah. Allahumma ij'alhuma minas shaimin. Allahumma ij'alhuma minal muzakkin. Allahumma ij'alhuma minal hujjaj wal mu'tamirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalaulah ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun kalau lidah melukai hati, hendak kemanfaatkan dicari. Segala salah saya mohon maaf, karena kemaafan adalah dendam yang terindah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.